Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jakin Skala Pragata, NIM 44325650089. Video kali ini saya akan menjelaskan setup Python dan library plus kode editor dalam praktikum algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu Pak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Selanjutnya, di isi video kali ini saya akan menjelaskan tentang instalasi Python dan cek versi, instalasi dan konfigurasi PyCharm, instalasi kode editor AI, yaitu Visual Studio Code plus Copilot, dan Cursor dan Windsurf. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan cara menjalankan program lokal, selanjutnya membaca dan menulis file teks sederhana, selanjutnya tips manajemen proyek lokal, struktur folder. Selanjutnya ada contoh penggunaan time, modul, OS, dan juga install library pihak ketiga menggunakan PIP dan import menggunakan fungsi import. Dan yang terakhir, eksperimen membandingkan output dari tiga PI kode editor dengan prompt yang sama. Selanjutnya masuk ke instalasi Python dan cek versi. Di instalasi Python dan cek versi di sini yang pertama yaitu ada unduh Python. Teman-teman bisa buka situs yang tertera di sini, langsung saya dibuka. Setelah step ini saya akan mempraktekkan dan lanjut klik download Python yang versi terbaru. Setelah itu tunggu hingga file installer selesai diunduh, lalu jalankan installer. Klik dua kali file installer yang Python 3xxxe, terus centang add Python to pad, lalu klik install now dan tunggu prosesnya selesai. Jika muncul setup was successful, klik close. Yang terakhir ada cek instalasi, buka command prompt atau cmd dan ketik Python version. Seperti itu untuk instalasi Python dan cek versinya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada instalasi dan konfigurasi PyCharm. Nah, di instalasi dan konfigurasi PyCharm ini, yang pertama di sini teman-teman bisa unduh PyCharmnya dengan membuka link yang saya sudah bagikan di slide ini. Lalu pilih versi community, yaitu yang gratis, dan klik download. Jalankan installer dan buka file PyCharm community xxxe, lalu klik next, pilih lokasi instalasi, dan next. Yang ketiga, opsi instalasi, centang disarankan ya teman-teman. Klik desktop shortcut, lalu add open folder as project, lalu add bin folder to pad, itu opsional, lalu klik install. Setelah itu selesaikan instalasinya, tunggu hingga selesai, klik finish, jangan kayak PyCharm. Lalu kembali ke pengaturan awal, pilih tema, teman-teman bisa pilih tema yang terang atau gelap. Lalu buat new project, yaitu pastikan Python interpreter sudah terdeteksi. Selanjutnya install library eksternal menggunakan PIP. Yang pertama di sini, library eksternal adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah kita. Misalnya, NumPy untuk perhitungan matematika pandas, yaitu untuk analisis data, Matplotlib yaitu untuk membuat grafik, Google Trans yaitu untuk menerjemahkan teks otomatis pakai Google Translate. Daripada membuat semua fungsi dari nol, kita bisa langsung pakai library ini melalui PIP. Nah, PIP itu adalah Package Installer for Python. PIP, Pipe Install Package, atau juga dikenal sebagai Package Installer for Python. PIP berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal, modul tambahan yang tidak termasuk dalam bawaan Python. Nah, seperti itu untuk penjelasan slide kali ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara mengunduh Python, VS Code, dan PyCharm. Langsung saja kita lanjut
ya guys ya. Nih. Nah, di sini teman bisa langsung saja buka Chrome lalu ketik yang namanya, bentar ya teman-teman, namanya ini Chrome. Chrome ya. Nah, teman sih bisa buka Google Chrome lalu bentar, guys. Lalu ketik yang namanya Python down, guys, type Python mod di lalu klik enter. Nah, bisa klik yang namanya Python ini lalu, nah, untuk saya menggunakannya yang 3.12 ya. Untuk yang terbaru sekarang ini ada 3.14. Nah, yang saya gunakan ini tanggal rilisnya 2 Oktober 2023. Nah, saya ingin menggunakan yang ini. Lalu saya akan mendownload yang namanya, nih, teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu klik yang ini, penginstal Windows 64-bit. Lalu tinggal klik saja dan tunggu sekitar 2 menit. Ukurannya itu nggak terlalu gede teman-teman, sekitar 25 MB-an saja. Kita tunggu ya teman-teman. Wifi-nya agak-agak nge sekali ini. Nah, lalu teman-teman bisa buka sebelah sini, lalu klik saja install now. Nah, tunggu sampai installnya selesai. Bentar ya teman-teman, di sini memang wifi-nya agak lag sedikit. Sampai kita menunggu. Oke, nice. Aduh, lama sekali ya teman-teman, sebentar ya. Ini memang agak lama prosesnya. Nah, lalu setelah terus tulisan keluar seperti ini, setup as a server, teman-teman tinggal klik close, lalu teman-teman bisa mengecek apakah Python ini sudah terinstall atau belum. Bisa ke Command-Pro, lalu teman-teman bisa klik tadi apa namanya ini. Nah, ini seperti Python version saja. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung phone. Oh, berarti ada yang belum terinstall terus. Bentar ya, saya matikan terlebih dahulu. Oke, langsung saja di sini teman-teman bisa klik pencarian yaitu PyCharm. Lalu di sini teman-teman bisa downloadnya di website ini. Lalu di sini teman-teman bisa klik terima semua. Lalu teman-teman di sini saya klik unduh ya guys. Tunggu sebentar ya. Memang internetnya ini agak-agak, bisa ditunggu sebentar sampai dia masuk ke dalam story ini. Nah, sini teman-teman bisa pilih yang X Windows, lalu nah seperti ini.
teman-teman bisa tunggu PyCharm-nya ke download sampai 984 MB. Lumayan gede ya teman-teman untuk PyCharm ini. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di video yang ini. Nah, di sini eh, download dulu kan. Nah, kita sudah download, sampai tunggu selesai downloadnya, lalu jalankan installernya. Buka file PyCharm Comic. Oke, klik next di lokasi ini. Sebentar ya teman-teman, di sini PyCharm-nya sedang diunduh. Oke, sampai 984 MB. Sebentar ya teman-teman, sambil nunggu saya ingin ke belakang terlebih dahulu.
Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini karena sudah selesai page-nya, langsung saya kita klik dan kita buka aplikasinya. Sebentar ya. Sini masih loading. Memang agak lama karena filenya terlalu besar. Nah, lalu di sini tuh bisa klik yes, lalu next, dan teman-teman pilih mau ditaruh di sebelah mana. Di sini saya akan taruhnya di download. Next. Lalu di sini bisa teman-teman centang eh, semuanya saja, lalu klik next. Lalu di sini teman-teman bisa di next. Nah, setelah itu teman-teman bisa tunggu lagi sampai selesai. Oke. Oke, setelah selesai teman-teman di sini bisa dicek dulu apakah sudah terinstall atau belum. Oke. eh Dia akan menjalankan pecam pecam klik open. Nah, ini di sini sudah terinstall. Jangan lupa teman-teman klik centang ini, lalu kalau lalu teman-teman di sini bisa klik yang custom. Ada banyak pilihan. Bisa teman-teman bisa pilih yang namanya light atau dark, dark. Nah, seperti itu banyak kali. Nah, di sini juga banyak extensionnya. Teman-teman bisa pilih
install. Nah, di sini kamu juga bisa belajar idenya dan belajar menjalankan programnya. Nah, di plugin sini juga banyak ekstensinya yang bisa teman-teman bisa install. Di sini juga ada bahasa, teman-teman bisa mau pakai bahasa apa dan project. Nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai Python, klik ini new script atau project ini. Seperti itu untuk PyCharm-nya. Lanjut kita ke Visual Code. Nah, di sini kita akan download yang namanya itu Visual Code. Yang bisa cari di Chrome untuk mendownloadnya. Nah, setelah keluar seperti ini, langsung saja klik websitenya. Lalu, wifi-nya naik sekali teman-teman. Mohon maaf ya. Kamu bisa meng download lewat sini, klik download. Kebetulan saya di sini sudah download, langsung saja kita buka ke Visual Code. Nah, di sini saya sedang download ininya extension Python-nya, cuma namun di sini naik sekali. Nah, kalau teman-teman belum download, teman-teman bisa klik yang, kalau untuk Windows bisa pakai Windows, klik yang Windows. Untuk yang Mac bisa pakai yang Mac. Di sini saya akan buka Visual Code-nya. Nah, di sini saya mau membuat program sederhana menggunakan bahasa Python. Nah, ini saya akan menggunakan AI ya teman-teman. Buatkan saya. Oh, seperti di sini. Teman-teman harus login terlebih dahulu. Dari teman-teman di sini nggak sekali. Login ke GitHub-nya. Di sini saya milih pakai, enggak ada teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menonton ekstensinya terlebih dahulu, yaitu Python. Dengan mengklik install, nah dia akan menginstal ekstensinya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai dia selesai terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan karena di sini sudah selesai, saya akan memakainya. Open folder. Nggak ada teman, kamera, mohon maaf. Di sini saya akan, sebentar ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman untuk library yang ada di dalam Python ini. Teman-teman ke main PY di sini nih, kita udah langsung bisa klik run Python. Nah, sudah keluar ya. Selamat pagi Mas di sini nih. Misalkan aku print lagi deh. Cobain.
Ronaldo. Biar enggak. Nah, keluar lagi. Selamat pagi Mas Ronaldo. Ini membuktikan bahwa windsurfnya sudah berjalan dengan semestinya. Tinggal nanti kita nggak program aja. Di tambahannya, di sini ada yang membaca dan menulis file teks tanpa library dan dengan library. Di sini aku mulai dengan tanpa library dulu, standar Python. Python sudah punya fungsi bawaan untuk bekerja dengan file, menulis file, write. Jadi nanti mode W itu untuk write menghapus isi lama dengan buka contoh teks W as file. Nanti file itu bakal berupa file write halo dunia, atau yang kedua file word berisi kedua gitu. Jadi nanti si open itu nama filenya buat file baru atau bakal ngosongin file dengan otomatis menutup file setelah selesai. Jadi nanti kayak bakal otomatis dulu with-nya bakal otomatis menutup file. File written dengan kurung tutup kurung buka untuk menulis teks. Nah, ini menambahkan isi file event dengan open konteks teks a as file. Nanti bawahnya file written baris tambahan. Itu kayak fungsi gitu ya. Mode A. Nah, A ini tuh tidak menghapus isi lama, hanya menambahkan di akhir file. Jadi nggak menghapus, nambahin doang di akhir file. Membaca file, create tambahan, membaca seluruh isi. Nanti dengan open, nah open tuh kayak modulnya gitu. With open, kalau itu if else kali ya. With open, context text r as file, text file read, print text, membaca per baris. Nah kalau ini satu gitu, ini seluruh isi. Kalau ini per baris. Dengan open context r as file, for baris in file, print baris dot strip. Jangan lupa untuk kurung tutup bukanya. Nah, membaca sebagai list baris. With open, contoh ya. Kayak ini tuh teksnya contoh doang. R is file. Baris 2, file add lines. Print baris 2. Membaca dan menulis menggunakan library tambahan. Kalau tadi tanpa library, sekarang dengan library tambahan. Sesuai dengan yang kita ya sekarang. Ini kalau pakai Patlab, modern dan direkomendasikan. Ini rekomendasikan buat ChatGPT-nya ya. From Patlab, import pad contoh teks. Menulis pad write text halo menggunakan padlib. Jadi nanti padlib itu untuk nambahin gitu. Si pad, write pad, print, isi. Lebih simple dan elegan daripada open biasa. Jadi itu kayak apa ya, mempermudah kita dan memperjelas ke audiens untuk belajar. Menggunakan padas ya kurang lebih sama. Padas itu untuk perhitungan, berarti ya berbaris tabel, bisa dipakai untuk CVS tapi tetap bisa menulis teks. Import padas SPD. Nah, DFD sama dengan vDatar, namanya ada Budi, ada Sari, umurnya 20 dan 22. Kayak untuk perhitungan ini ya. Kayaknya library tambahan padas. Ini tuh untuk menulis file teks. Untuk membaca, import padas SPD, DFPD, CVS, DT, text, TT. TXT, itu kayak contoh print DF-nya. Menggunakan JSON. Tadi panas dalam ya. Sekarang JSON. Import JSON. Jadi JSON itu data nama, bla bla bla, sama membaca JSON-nya, import JSON menggunakan CVS, library bawaan untuk format CVS. Jadi kalau kita pakainya format CVS, library tambahan itu pakai CVS. Jadi udah kayak bawaannya lah. With open data CVS manual as file written, kalau bisa baca di sini. Nah, kalau membaca bakal kayak gini. Nah, ini ada ringkasan singkatnya juga. File teks biasa pakainya open dan Patlab. Data tabel CVS pakainya CVS atau Atlas. Di sini karena CVS ya pakai CVS aja untuk kayak bawaannya. Data structure JSON, jadi data structure itu nama siapa aja, tambahkan isi file A. Untuk tambahkan isi file itu hanya A saja, jadi tidak pakai library tambahan. Terus ulang isi file dengan mode W. Nah, itu adalah penjelasan tentang library dengan penjelasan dengan membaca dan menulis file dengan tambahan library dan tanpa tambahan library. Teman-teman, karena sebelumnya aku udah jelasin secara tertulis membaca dan menulis dan udah ada contoh-contohnya gitu. Sekarang aku mau cobain yang tanpa library dulu. Di sini aku mau cobain yang menulis file, yang write. Jadi kita kayak nulis gitu tanpa memulai tulisan.
tiba-tiba nanti ada file text baru. Jadi kayak ada cerita gitu. Aku di sini hapusin dulu ininya, komen ininya, biar si filenya nanti bisa berjalan. Jadi kalau udah nggak jalan lagi, kasih tanda pagar kayak ini. Nah, ini dia. Nah, ini tuh belum ada cerita apa-apa kan? Coba aku ini ya. Ini sebenarnya udah aku coba tadi. Kita delete aja dulu. Anyway. Nah, ini bisa sampai kayak gini tuh. Kalian pilih folder aja sama kayak yang sebelumnya, open folder. Nanti masukin foldernya lagi aja. Nah, nanti bakal kayak gini nih. Demo. Nah, ini untuk yang tanpa library. Nanti dengan library ada lagi. Ini tanpa library dulu. Yang open, write. Nah, kita cobain aja. Nah, di sini emang nggak keluar ya. Tapi di sini keluar nih. Tunggu sebentar. Nah, langsung keluar. Hari ini aku belajar Python, ternyata membaca dan menulis itu file mudah. Sekarang aku mulai paham cara kerjanya. Sesuai dengan file write, hari ini aku belajar Python, ternyata membaca dan menulis itu mudah. Sekarang aku mulai paham cara kerjanya. Itu sudah berjalan ya, open. Terus kita iniin dulu ya, hilangin dulu. Nah, sekarang ke yang ini, menambahkan isi file, append, output, print. Dan ini nanti ada outputnya. Menambahkan isi file. Jadi kan tadi filenya tuh udah segini doang kan. Aku mau nambahin dan aku akan terus belajar setiap hari. Kita coba. Nah, di sini udah baris tambahan bersih ditambahkan, sudah ada validasinya. Kita cek. There, dan aku akan terus belajar setiap hari. Ini berjalan. Selanjutnya aku mau coba yang lain. Sini kita komenin dulu. Nah, sekarang kita ke yang membaca file, read. Kita langsung coba aja. Ternyata, nah, di sini keluar tuh, disuruh baca, program disuruh baca, di sini keluar. Ini menandakan untuk yang read ini, membaca ini, berjalan dengan semestinya ya. Kita ini lagi. Komen lagi. Lalu kalau udah yang baca, kita bakal nyuruh programnya membaca per baris. Membaca per baris. Membaca per baris. Kita coba ya. Membaca per baris. Nah, ini udah membaca per baris. Coba kita play. Nah, membaca per baris sebenarnya sama aja ya. Nanti keluarnya belajar, dan aku belajar Python, ternyata bla bla bla. Sama kayak sebelumnya tadi kalau per baris. Tapi ini tuh menunjukkan bahwa cerita berbaris yang aku bikin tuh berjalan dengan semestinya gitu, sesuai aturannya. Lalu kita inin dulu. Untuk yang membaca sebagian list baris atau red lines. Jadi cuma sebagian aja. Di sini baris list, file red lines, print list baris red lines, baris list. Kita coba. Nah, hari ini aku belajar Python, dipisah-pisah. Ternyata baca dan nulis Python itu mudah. Sekarang aku mulai cara kerjanya. Di sini tuh polanya sama aja ya, untuk open lagi, write, membaca dan menulis. Jadi
si program tadi membaca, si programnya juga menulis. Karena tadi menggunakan tanpa library, udah sekarang kita menggunakan library tambahan. Di sini ada time py yang kita udah pakai ya sebelumnya di tugas 1 sampai tugas 6. Jadi ini adalah sebuah gabungan dari tugas 1 sampai tugas 6 ini menggunakan demo time. Jadi time itu udah bawaan dari Python-nya sendiri. Jadi kita nggak harus install library-nya karena udah di sini ada import time. Nah, contoh penggunaan library time. Di sini print contoh pemakaian library time menampilkan waktu saat ini. Print waktu sekarang, time string time. Time ini digunakan untuk mengubah waktu sistem menjadi format teks yang lebih enak aja gitu dibacanya. Dan formatnya itu pakai yang ribet-ribet kayak gini. Untuk persen Y itu untuk tahun, persen M untuk bulan, D untuk tanggal, H, M, S itu untuk jam, menit, dan detik. Jadi H itu jam, M itu menit, S itu detik. Nah, untuk pause program selama 3 detik, nanti jadi ada kayak jeda gitu selama 3 detik, print program pause 3 detik, time step 3. Jadi kayak ada prosesnya, menghitung waktu durasi. Jadi itu kayak outputnya, nanti mulai time for E range 5, print F, proses ke I plus 1. Jadi nanti mulai dari 1. Time sleep 0,5. Setelah time, print waktu total proses selesai mulai 2F detik. Jadi nanti ada kayak outputnya gitu. Sekarang kita tinggal cobain aja. Klik run. Nah, di sini keluar nih, tunggu selama 3 detik, proses ke-1, kedua, ketiga. Waktu total proses adalah 2,52 detik. Proses finish with exit code. Jadi ini udah sesuai ya di sini. Bisa gedein deh. Nah, sudah sesuai ya. Ini menandakan bahwa si import time ini bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan fungsinya. Kalau udah time, kita ke demo JSON. Nah, kalian di sini tuh jangan lupa pencet yang ini nih. Nah, ini kan ada time. Nah, ini tuh nanti si programnya bakal ngejalanin time doang, tapi kita harus pilih yang current file. Biar pas kita klik sini, nah nanti programnya juga bakal ngejalanin yang sini. Jadi aku bakal rapiin dulu. Nomor. Nah, di sini tuh import JSON ya. Import JSON itu untuk ngambil library bawaan Python bernama JSON. Jadi ini bawaan juga dari Python, kita nggak harus install. Library ini tuh dipakai buat nyimpen atau membaca data dengan format JSON. Kayak ini nih, membuat dictionary gini, data gini, with open data JSON nanti. Jadi JSON-nya itu bikin sebuah data baru, folder baru gitu, with open data JSON. Aku di sini dengan open data JSON. Artinya itu si pendata ini membuka atau membuat file bernama data JSON. Untuk yang W ini, seperti yang tadi udah kita bahas ya, W-nya itu write, menulis baru atau menimpa file yang sudah ada. Nanti di sini ada file adalah variabel yang mewakili variabel file tersebut. Ya udah langsung cobain aja. Nah, di sini emang nggak ada outputnya, tapi di sini sudah bisa kalian lihat ya, ada data JSON. Klik 2 kali, nah ada data JSON di sini. Walaupun ini memang kurang rapih, tapi ini udah menandakan kalau programnya berjalan lancar. Setelah demo JSON, kita ke Pandas. Sini ngambil library Pandas digunakan untuk mengolah data tabel. Jadi JSON itu cuma data doang kayak format folder gitu. Pandas ini untuk kayak tabel. Nama alias PD alias penulisannya pendek. Jadi Pandas itu bisa disingkat dengan PD. Buat tabel mirip tabel Excel, ada kolom baris, menyimpan data frame ke variabel bernama df.
Jadi di sini df, variabel yang bernama df, pd untuk singkatannya, data frame, ada nama, ada daftar nama Budi Sari Rasya, umurnya 20, 22, 21, DTF, org Budi, tabel pandas CVS. Jadi ada kesinambungan CVS juga di dalam pandas ini. Jadi sebenarnya ada dua di sini eh, untuk yang write ini tuh untuk ini ya, bikin tabel ini nggak pakai, tapi kalau untuk membaca itu pakai CVS, ada tambahannya. Ini juga pakai CVS tambahan, jadi kayak berkesinambungan gitu. Kita coba ini aja. Nah, di sini ada tambah lagi tabel si panda CVS. Udah. Nah, ini udah berjalan kan, canggih banget. Budi 20, Sari 22, Rasya 21. Setelah itu kita ke demo CVS. Nah, untuk yang CVS ini berhubungannya dengan tadi yang pandas, cuma ini ada lagi jadi CVS-nya. CVS-nya punya sendiri. Mengambil library CVS bawaan Python untuk menulis dan membaca file. Jadi menulis dan membaca file sama with open data CVS. Nah, W ini sama tadi ya, write gitu, menulis dari awal, mencegah. Nah, new line ini mencegah baris kosong ganda di Windows. Jadi kayak ada garis tambahan. Nanti return-nya CVS return file, membuat objek penulis CVS. Written written, menulis atau baris data file CVS, data ditulis dalam bentuk list. Jadi nanti outputnya data ditulis dengan bentuk list. Kita cobain aja. Nah, ada lagi di sini data CVS nih. Written CVS written file, written window nama, umur, written window Budi 20. Nah, sama sebenarnya kayak CVS tadi dan demo. Bedanya ada CVS ini untuk bawaan, dan yang tadi tuh kalau nggak salah Pandas. Nah, Pandas ini adalah library tambahan. Nah, gimana sih caranya download library tambahan? Cara mendownload library tambahan adalah dengan klik settings di sini, klik settings, lalu cari interpreter. Python interpreter. Nah, di sini kalian kalau ini pilih di sininya ya. Lalu klik. Nah, ini tuh pilih kayak Python yang kalian, aku di sebagai titik 10 yang tadi udah di download. Klik yang plus ini, cari Pandas. Nah, kalau udah, kalian install package aja di sini. Nanti tampilannya bakal seperti ini, ada Pandas. Karena kalau belum ya nggak ada Pandasnya di sini. Tapi kalau di sini udah ada Pandas, berarti Pandas sudah terinstall di software kalian, dan kalian tinggal jalanin aja programnya. Oke, sekarang kita udah di Windsurf ya, tadi udah aku coba-cobain. Di Windsurf ini kita mau ngapain sih? Kita tuh mau bikin kalkulator gitu. Jadi di sini aku udah kayak bikin ngeprom ininya, bukan ngeprom ya, bikin teks Python ya sebenarnya. Kita cancel aja di sini, masukin yang baru ya harusnya. Kita bikin aja untuk main py. Oke, main py-nya sudah terbuat. Dan ini kita silangin aja. Nah, main py ini kan udah kebuat ya. Aku di sini mau bikin programnya dulu. Aku udah ada ininya ya. Aku udah punya teks Python-nya. Di sini tuh sebenarnya kita tinggal gabungin aja si Windsurf ini ke AI. Caranya adalah klik titik 3 di sini, lalu main. Kalau udah, klik yang di sebelah main ini, explain. Nah, dia bakal kayak ngeproses di sini kayak explain-nya aja ya. Nah, kita ulang. Jadi ini coba kita refactor. Untuk refactor yang ini, kalau add plus cursing, wah ternyata ini. Ini adalah kayak nge-classifying gitu ya, kemana aja yang bermasalah mungkin. Berarti kita pilih aja yang sebelah tadi ya, yang explain. Kita tunggu AI-nya.
Ini aku udah bikin promnya ya, CTRL-V dengan bla 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 bla. Ada tulisannya, kalian bisa baca di kanan di bawah sini. Tarik ininya ke prom yang kalian mau bikin. Terus pilih AI-nya, pilih yang ini, GPT-510 Low Processing. Press-nya itu ada. Pokoknya kalian klik ini ya. Ini tuh jadi kayak nantinya bikin kalkulator. Karena di sini kita bikin kalkulator yang bisa menjumlahkan angka-angka yang sudah kita program sebelumnya. Nah, di sini sepertinya si AI-nya udah selesai. Kita tinggal accept file aja di sini. Dan seharusnya kalau kita klik running di sini, nanti bakal keluar kalkulator. Kita klik aja. Nah, ini menandakan si kalkulatornya itu berjalan ya. Coba kita cobain 4 dikali 3 sama dengan 12. 4 kali 3 kan emang 12. Ini menandakan kalkulator berjalan, displaynya juga berjalan, dan penjumlahannya juga berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita di kursor ya. Kursor itu sama, masukin folder yang biasa, seperti biasa yang aku udah jelasin di awal. Masukin teks Python yang kalian mau eksekusi. Dalam hal ini aku mau eksekusi, mau bikin sebuah kalkulator di sini, project kalkulator. Sama ya teks Pythonnya, kayak tadi yang di Windsurf, sekarang bedanya kita di kursor aja. Kalau di kursor itu si teks AI-nya udah keluar, jadi kita nggak perlu klik-klik lagi deh, ribet. Nah, di sini udah langsung keluar ya di sebelah kanan, masukin prom yang tadi, dan geser juga main PY-nya, daerah ininya, bloknya. Pindahin ke sini, pilih AI-nya di sini. Nah, ini pilih auto aja. Pilih yang auto AI-nya, lalu kita coba. Sekarang AI yang lagi memproses. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai seperti biasa kayak tadi. Nah, di sini udah ada. Kita klik ini aja, keep. Nah, sudah berubah ya ininya. Karena AI yang mengeksekusi di sini. Kita klik aja run di sini. Nah, langsung keluar. Di sini angka pertama. Jadi kita masukin ininya ya, angkanya dari yang kita bikin. Jadi masukin 10. 10. Angka keduanya adalah misalkan 2. Kita pakai penjumlahan aja. Nah, penjumlahan plus dari 10 dan 2 adalah 12. Ini tuh membuktikan kalau kalkulatornya berjalan dengan baik, AI-nya berjalan dengan baik, kursornya berjalan dengan baik, dan teks Python yang aku bikin juga berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir kita bakal coba project kalkulator ini di VS Code. Di VS Code ini kita butuh bantuan extension yang dalam hal ini adalah extension GitHub. Klik yang kotak di sini, cari GitHub. Nah, di sini udah ada GitHub ya. Nah, di sini kalian install harusnya. Nah, kalau udah install gini, kita cobain aja, coba ya. Harusnya sih bikin akun dulu karena aku belum punya akun seingatku. Tapi ya kita coba aja dulu. Kita ngeprom yang kayak tadi. Tambahin main PY-nya di sini. Enable. Nah, tambahin main PY-nya di sini. Udah ketambahkan main PY-nya. Tadi digeser, sekarang tinggal tambahin aja. Kita coba ya. Tapi kalau ada kesalahan nanti aku bakal pause dulu karena ini rancu banget, teman-teman. Nah, ternyata kita harus bikin akun dulu. Aku ke akun Google aja. Klik akun Google kalian. Lanjutkan. Nah, ini ada username dan password. You are available from your login. Nah, saya kan belum punya ya. Kita ke ini aja, create an account. Oke, ini. Pilih ini.
Nah, ini udah selesai, kita ke ininya. Coba apakah sudah bisa ya teman-teman. Masing-masing GitHub Authentication. Kayaknya masih di ini deh, masih diproses ya. Di sini aku bakal skip aja. Teman-teman, di sini udah jadi ya from AI untuk kalkulator di VS Code. Tadi tuh aku install juga extension tambahan. Tadi kan udah extension buat GitHub Copilot ya. Aku di sini install GitHub extension tambahan yaitu Blacksbook AI. Kalian tinggal cobain aja. Nah, ternyata tadi tuh kalau udah jadi di sini, nah ininya disalin, ininya kodenya tuh disalin ke coding kalian. Atau enggak sebenarnya kalian nge-prom aja di sini, nanti codingnya keluar sendiri. Jadi kalian bisa hapus ininya. Nah, kalian nge-prom ini aja, lalu nanti keluar codingnya. Nah, aku coba di sini, codingnya udah keluar, mari kita cobain ngerunning aja. Nah, di sini udah bisa dilihat ya kalkulatornya keluar. Coba aku cobain. Angka pertama itu misalkan 3. Angka keduanya adalah 5. Operasi yang kita pilih adalah kali. 5 dikali 3 itu harusnya 15. Hasilnya adalah 15. Kita coba yang lain. 7, 3. Kalau kalau pakai operasi bilangan tambah harus 10. Nah, ini tuh ngebuktiin bahwa prompt AI yang aku bikin dan langkah-langkah yang tadi udah aku omongin berjalan dengan lancar. Nah, tadi kan udah semua berarti ya, udah di VS Code, Cursor, dan Windsurf. Nah, sekian dari aku penjelasan tentang instalasi dan pencobaan proyek. Di sini aku bikin proyek untuk kalkulator sederhana di VS Code, Cursor, dan Windsurf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nonton video yang lain juga. Dadah.